Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bersama-sama lagi untuk membaca kitab mulia karya ulama mulia, kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan membaca hadis yang nomor 12. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya, kemudahan bagi kita semua, sehingga bisa mengkhatamkan kitab ini sampai selesai. Insya Allah bermanfaat saat ini dan saat datang insya Allah ta'ala. Baik, mari kita baca hadis yang nomor 13. Nomor 13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-haditsu tsalitsa asyar. Al-haditsu ats-tsalitsa asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzata, dari seorang sahabat Nabi yang punya nama kunyah Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malikin. Anas bin Malik, namanya Anas bin Malik. Nama aslinya Anas bin Malik. Beliau ini sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah dari suku Khazraj. Radhiyallahu an. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis nomor 13 ini orang yang sangat istimewa, karena beliau adalah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilahnya anak pesantren, cah dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat cah dalem, Masya Allah, ada ketua, ada lurah pondok, ya, ada kepala madrasah. Ini bisa ketemu dengan Pak Yai Ansori, kapan saja bisa ketemu. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang nggak mungkin lurah pondok, kepala madrasah bisa ketemu Pak Yai di situ. Ada waktu tertentu, tempat tertentu yang privasi Pak Yai. Nah ini kalau cah dalem, tempat privasi, waktu privasi itu mereka bisa masuk ke sana. Makanya cah dalem ini sangat dekat dengan Kiai. Pak Kiai sangat mengenalnya, dan cah dalem sangat mengenal Pak Kiai dari dekat. Nah ini Anas bin Malik ini cah dalemnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Yathrib, kota Madinah, ibunya Anas namanya Rumaisa, Ummu Sulaim. Rumaisa ingin menghadiahkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bingung mau menghadiahkan apa. Akhirnya Ummu Sulaim memberikan hadiah yang sesuatu yang paling berharga bagi beliau, yaitu sang anak namanya Anas. Ummu Sulaim datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Anaknya cerdas, pintar. Izinkanlah Anas ini untuk menjadi pelayan di rumahmu." Ya, pelayan di rumah beliau, menyiapkan sandal Nabi, menyiapkan air untuk wudhu Nabi, menyiapkan siwak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Anas bin Malik menjadi cah dalem, pelayan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main, enggak hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Selama Nabi berada di Madinah 10 tahun. Masya Allah. Kita bayangkan betapa dekatnya baginda Nabi dengan Anas, betapa dekatnya Anas dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, saking cintanya Nabi kepada Anas bin Malik. Nabi mendoakan beliau 4 hal. Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik. Ya Allah, buatlah Anas bin Malik kaya raya. Ya Allah, perbanyaklah anak keturunan Anas bin Malik. Ya Allah, ampunilah dosa Anas bin Malik.
Ketika Anas bin Malik berusia senja, usia lanjut, usianya lebih dari 90 tahun ke atas, Masya Allah, beliau bercerita, dulu Nabi mendoakan saya 4 hal. Ya Allah, panjangkan usia Anas bin Malik. Alhamdulillah sekarang usia saya panjang. Bahkan saya bisa melihat anak dan cucu saya. Kemudian ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Subhanallah, di Madinah ini orang panen setahun cuma sekali, saya panen 2 kali, harta saya banyak. Barokah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ketiga, ya Allah, perbanyaklah keturunan Anas bin Malik. Masya Allah, saya telah melihat anak saya, cucu-cucu saya ini berjumlah lebih hampir 100 orang. Ya. Umur beliau panjang, bahkan sampai beliau pernah sampai memakamkan lebih dari 60 anak dan cucu beliau. Umur panjang sekali. Kata Anas bin Malik, umur saya panjang, harta saya melimpah, anak cucu saya banyak sekali. Saya mengharapkan semoga doa Nabi yang keempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa Anas bin Malik. Jadi itulah Anas bin Malik. Masih banyak cerita tentang Anas bin Malik, insyaallah kita kisahkan di kesempatan yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ketika dia mencintai, menginginkan saudara sesama muslim mendapatkan hal yang sama, kebaikan yang dia dapatkan. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu sampai dia mencintai, menginginkan, suka apa saja kebaikan yang dia terima juga diterima oleh saudara sesama muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini sahih, terbukti secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad SAW telah melafalkannya. Baik, pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, marilah kita bahas lebih lanjut hadis yang mulia ini. Hadis ini hadis yang sangat agung, membahas rumus besar dalam urusan akhlak, urusan berperilaku berhadapan dengan sesama muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara. Ya, sesama muslim adalah saudara. Kita tidak disatukan oleh darah, oleh keturunan, oleh nasab, tidak disatukan oleh kepentingan ini dan itu, enggak ada yang menyatukan kita selain bahwa kita ini sama-sama orang muslim. Kalau kita, Masya Allah Bapak Ibu, semoga ya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Mekah melaksanakan umrah atau haji, amin. Semoga yang menonton ini insya Allah rezekinya melimpah, bisa umrah bisa haji, datang ke Mekah, Masya Allah, sholat di Masjidil Haram. Di sampingnya ada orang Pakistan, di sampingnya ada orang Afghanistan, ada orang India, orang Amerika, orang Inggris, orang Arab, Mesir, Saudi, Yaman, Qatar, Suria, Palestina, Masya Allah, orang dari mana-mana. Hati kita bahagia. Di Mekah kita berkumpul dengan orang begitu banyak, kita nggak kenal. Bukan saudara kita, bukan relasi kerja kita, bukan teman kantor kita, nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kita duduk sama mereka di Masjidil Haram, kadang ngobrol, kadang salaman, senyum bahagia. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim, sesama mukmin adalah saudara. Ya, alhamdulillah, kita ini sesama saudara. Kalau kita sesama saudara, artinya kalau kita mendapatkan hal-hal yang baik, kita juga bahagia ketika saudara kita mendapatkan hal-hal yang baik. Contohnya lah, misalnya saya sebagai kakak
bisa lulus dari pesantren, bisa belajar Al-Ajurumiyah, Imriti, Alfiya Ibn Malik, Jauharul Maknun, lulus sampai belajar Ihya Ulumuddin misalnya, saya bahagia sekali. Kemudian beberapa tahun selanjutnya, 5 tahun selanjutnya, adik kandung saya berhasil mondok dan lulus. Kuat mondok sampai tingkatan akhir dan lulus. Masya Allah, saya ikut bahagia. Saya tidak iri, saya tidak dengki, tidak takut tersaingi. Kenapa? Karena dia adik saya sendiri, karena dia saudara saya sendiri. Begitu juga kita kepada sesama muslim, hendaknya seperti itu, karena kita ini saudara. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, sesama muslim saudara. Ketika dia mendapatkan kebaikan, kita tidak iri, tidak dengki, kita merasa ikut bahagia, hatinya bersih karena saudara sendiri. Contohnya, misalnya dalam suatu kampung kita sudah haji. Semua penduduk kampung memanggil kita Pak Haji, Mas Haji, Dek Haji, Nak Haji. Masya Allah, sebuah kehormatan. Terus setelah setahun 2 tahun, ada tetangga kita yang juga naik haji, dan itu wajar. Kita merasa ikut bahagia, alhamdulillah kamu bisa haji. Ketika dia dipanggil Pak Haji, istrinya dipanggil Bu Haji, kita tidak tersinggung, kita tidak iri, kita tidak merasa tersaingi. Nah, saat itulah artinya kita suka dia mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita juga mendapatkan kebaikan. Jadi inilah makna hadis ini. Artinya seorang muslim itu imannya sempurna ketika menganggap seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukmin adalah sama-sama saudara. Kemudian hatinya bersih, merasa bahagia ketika saudara sesama muslim mendapatkan hal-hal yang baik, tidak iri, tidak dengki, tidak merasa tersaingi. Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, kalau kita lihat ya, pernah di Indonesia ini ada film sinetron yang viral beberapa tahun lalu, tukang naik haji, tukang titik-titik naik haji. Wah, di situ dikisahkan bahwa ada seorang yang sudah haji, yang punya toko kaya raya, sudah naik haji berkali-kali, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Setelah itu ada tukang bubur. Beliau mendapatkan rezeki nomplok, tiba-tiba akhirnya bisa naik haji. Wah, di situ dikisahkan bahwa Pak Haji yang pertama yang punya toko ini merasa iri, merasa dengki, merasa tersaingi karena tetangganya naik haji. Wah, dia ini mau menyaingi saya. Akhirnya terjadilah episode panjang sampai episodenya 1000 mengisahkan orang yang hatinya tidak bersih. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi iman belum sempurna, hati masih sakit. Maka marilah kita semua melihat hati kita masing-masing. Apakah hati kita bersih? Apakah hati kita ini baik, bersih, selamat terhadap seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga menyukai saudaranya mendapatkan kebaikan yang dia terima. Ini berkaitan dengan urusan agama, naik haji, dapat ilmu, ya, juga berurusan kebaikan yang berkaitan dengan urusan dunia yang bermanfaat bagi akhirat. Contohnya, saya punya toko misalnya, toko saya laris. Ya, toko saya laris, atau saya punya travel umroh dan haji. Nah, amin, semoga punya ya, mohon doanya. Saya punya travel umroh dan haji misalnya, laris, manis, masya Allah, khidmah, melayani para tamu-tamu Allah. Kemudian tetangga saya, teman saya sendiri dekat, bikin travel umroh dan haji di kota yang sama. Wah, gawat ini. Kalau saya iri, kalau saya merasa tersaingi karena dia sukses, wah, berarti iman saya belum sempurna, berarti hati saya masih sakit, perlu diobati. Tapi kalau saya merasa alhamdulillah ada teman seperjuangan, ngurus jamaah haji umrah itu berat,
dan orangnya banyak, saya nggak bisa menangani sendiri. Alhamdulillah di kota ini ada travel lain, alhamdulillah saya merasa bahagia. Dan di sisi lain saya juga merasa bahagia ketika dia berhasil sukses, akhirnya dia punya punya uang, punya keuntungan, yang keuntungan tersebut buat modal dia untuk menyekolahkan anaknya, menyantrikan, memondokkan anak-anaknya atau orang-orang fakir miskin, anak yatim di sekitarnya. Maka kalau saya ikut bahagia, ikut merasa bahagia, senang, maka saat itulah iman saya mulai menuju ke tahap sempurna. Intinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, innamal mu'minuna ikhwah, sesama mukmin itu adalah saudara. Enggak boleh ada iri, enggak boleh ada dengki, enggak boleh ada merasa tersaingi. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih dari iri, dengki, dan hal-hal yang lain, penyakit-penyakit hati, sehingga kita semua ini layak masuk surga, menjadi penduduk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang penduduk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami cabut dari hati para penduduk surga kedengkian-kedengkian, sehingga mereka tinggal di surga sebagai ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Jika kita di dunia ini merasa bersaudara dengan sesama muslim, tidak ada dengki, tidak ada iri, insya Allah kita semua nanti di surga seperti itu sebagai saudara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih apabila benar ini dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah-salah maka itu murni dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.